Setelah mengatakan ini, dia tanpa sadar meraih tangan Tama Renza dan menangis dan berkata, "Tuan, tolong jangan terburu-buru di masa depan, oke?" Tama Renza berkata tanpa daya, "Kamu hanya lebih peka terhadap identitasmu dan tidak bisa segera kembali ke kehidupan normal, jadi aku akan membuatmu tetap di sisiku. Tapi di masa depan, masalah ini pada akhirnya akan berlalu, dan kebencian orang Jepang juga akan surut. Pada saat ini berangsur-angsur memudar dan bahkan dilupakan. Saat itu, kamu bisa memiliki hidupku sendiri lagi. Mengapa kamu perlu menghabiskannya di sisiku?" Raya Sucipto berkata dengan tegas, "Aku tidak ingin hidupku sendiri. Aku hanya ingin tinggal bersamamu sebelum dan sesudah kuda." Saat dia berkata, dia menyeka air matanya, dan berkata dengan sedikit marah, "Tuan, jika kamu tidak inginku mengikutimu suatu hari nanti, jika kamu tidak ingin dikuntit, aku akan mencarikan potong rambut biarawati ketika saatnya tiba. Untuk para biarawati, makanlah dengan cepat dan lafalkan Buddha selama sisa hidup. Jangan berpikir bahwa aku jika itu membuatmu takut. Aku bisa bersumpah ke langit dengan hidupku sendiri. Jika ada pelanggaran, langit akan bergemuruh dan membunuhku." Tama Renza benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan dia bertanya setelah sekian lama, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu baru berusia awal 20-an tahun ini, dan kamu akan bersenang-senang di masa depan. Dan dengan basis kultivasimu saat ini, bahkan jika kamu memulainya dari sekarang, akan ada peningkatan basis kultivasimu, dan kamu dapat dengan mudah menjalani usia 100 tahun, yang berarti hidup kamu baru melewati 1/5, atau bahkan 1/6. Aku tidak peduli." Raya berkata dengan tegas, "Jika aku tidak bertemu denganmu, hidupku akan berlalu 100%, dan tidak akan ada Raya yang duduk di sini dengan aman dan sehat. Jadi, tidak peduli berapa lama aku tersisa, itu akan diberikan kepada aku oleh Tuan Muda, jadi aku bersedia menghabiskan waktu ini hanya untukmu." Ketika Tama Renza mendengar kata-kata Raya, jauh di lubuk hatinya, dia tersentuh dan tidak berdaya. Dia awalnya ingin terus membujuk gadis keras kepala ini, tapi sorot mata gadis ini sepertinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia bujuk sama sekali. Jadi dia melepaskan ide ini. Seperti yang dia katakan sebelumnya, masih ada waktu yang sangat lama di masa depan, dan sama sekali tidak perlu mengejar Raya untuk bisa mencapainya dalam satu langkah sekarang. Akan ada banyak waktu di masa depan, dan hari-hari yang akan datang akan panjang, dan bahkan jika pikirannya sekokoh batu, pasti akan berubah seiring waktu. Memikirkan hal ini, dia hanya mematikan topik dan berkata, "Ngomong-ngomong, Raya, aku telah meminta Tuan Devano untuk segera membeli villa di tepi sungai. Villa adalah rumah terpisah bekas dengan 8 kamar. Di ruang bawah tanah, saat kakekmu dan yang lainnya datang, mereka akan tinggal di sana, dan mereka bisa berlatih dengan tenang tanpa terpengaruh oleh dunia luar." Raya buru-buru berkata, "Tuan Muda, kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Keluarga Hermawan dulu melayani keluarga Sucipto. Mereka tinggal di keluarga Sucipto. Mereka dibagi berdasarkan jenis kelamin dan tinggal di ranjang atas dan bawah seperti di asrama sekolah. Sebuah villa terlalu mahal." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Aku membeli villa dan meminjamkannya kepada kakekmu. Kamu tidak boleh memiliki tekanan psikologis, dan aku membeli rumah itu sebagai investasi, terutama untuk apresiasi nilainya." Raya berkata lagi, "Namun, setelah kakek dan yang lainnya datang, mereka pasti menunggumu 24 jam sehari, dan mereka bahkan akan berada di sekitarmu selama 24 jam sehari. Kamu mengatur agar mereka tinggal di villa. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka pasti tidak dapat datang tepat waktu." Tama Renza tersenyum sedikit, "Ini semua adalah hal-hal yang sepele. Faktanya, aku sudah terbiasa sendirian. Secara umum, aku tidak membiarkan orang berada di sekitarku.
Bahkan Johan dan Devano tidak berada di sisiku 24 jam sehari. Mereka biasanya melakukannya. Mereka punya urusan sendiri, mereka punya kehidupan sendiri, dan mereka tidak akan berputar-putar di sekitarku 24 jam sehari. Hal yang sama berlaku untuk kakekmu dan orang lain yang bersamanya. Raya bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan, jika kamu tidak membiarkan kakek dan yang lainnya mengikutimu, apa tugas utama mereka setelah mereka datang? Tama Renza berkata, aku sudah memikirkan tentang ini. Ketika saatnya tiba, praktisi dari keluarga Hermawanmu ini dapat dibagi menjadi beberapa orang untuk membantu Johan dan Devano. Meskipun ada banyak adik laki-laki dengan Johan, mereka semua tidak terbiasa dengan tekniknya. Tidak apa-apa untuk bertarung keras dengan orang lain di jalan. Jika mereka benar-benar bertemu dengan seorang master, semuanya akan diberikan secara cuma-cuma. Jadi pada saat itu, keluargamu, di satu sisi, akan membantu Johan melakukan beberapa hal di luar kemampuannya, dan di sisi lain, juga akan membantunya melatih adik-adiknya sedikit. Adapun Devano, meskipun semua orang di bawah tangannya terlatih dengan baik, mereka masih sedikit lebih buruk dari kalian para pejuang. Jadi kamu harus membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Raya Sucipto buru-buru berkata, ini pasti baik-baik saja. Kakek dan mereka pasti bisa melakukannya dengan sangat baik. Dengan mengatakan itu, dia menatap Tama Renza sedikit malu, dan bertanya dengan lemah, Tuan, aku tidak tahu apa pengaturanmu untukku. Tama Renza tersenyum dan berkata, kamu sekarang berada dalam situasi khusus, jadi teruslah tinggal di Sangrila, dan cobalah untuk tidak melakukan kontak dengan siapapun kecuali aku dan ibumu. Raya tidak memiliki masalah tentang pengaturan Tama Renza. Dia paling takut kalau dia juga akan mengirimnya ke Devano, Johan, atau saudara perempuannya. Karena dia bersedia terus menahannya di Sangrila, tentu dia juga mau menerimanya. Bagaimanapun, selama dia tidak diantar ke tempat lain dan sering bertemu dengannya, dia akan puas. Tama Renza berkata kepadanya, omong-omong, aku tidak pernah mengizinkanmu menghubungi dunia luar, atau bahkan membiarkanmu memiliki akses ke informasi luar. Di satu sisi, aku masih sedikit waspada terhadapmu. Di sisi lain, ini benar-benar karena identitasmu terlalu istimewa. Jika berita itu terungkap, mudah untuk menimbulkan masalah bagimu. Setelah berbicara, Tama Renza berhenti sejenak, lalu berkata, tapi sekarang sepertinya kamu tidak lagi mudah tersinggung seperti saat kecelakaan itu terjadi, dan kamu juga sudah bertemu dengan ibumu. Aku yakin kondisi pikiran kamu saat ini pasti relatif stabil. Raya buru-buru berkata, Tuan muda, aku benar-benar berbeda sekarang dari sebelumnya. Perubahan besar telah terjadi di semua aspek, dan semuanya berubah ke arah yang benar. Tama Renza mengangguk dan berkata dengan puas, aku percaya ini, karena aku bisa melihatnya sendiri. Saat dia berkata, dia mengeluarkan ponsel baru dan memberikannya kepadanya, aku meminta Tuan Devano untuk membeli ponsel ini sebelumnya. Awalnya dimaksudkan untuk diambil dengan adikmu saat dia pergi, tapi Tuan Devano membayarnya kembali. Aku menyimpan ponselnya sebelum kecelakaan, jadi aku memberikan ponselnya sendiri. Aku rasa aku hanya akan menyimpan ponsel ini untukmu. Raya sudah lama tidak menggunakan ponsel, dan bahkan belum lama belajar tentang konsultasi luar melalui internet. Jadi ketika dia melihat ponsel ini, dia tampak sangat bersemangat. Anak muda yang terbiasa dengan smartphone dan internet, apalagi meninggalkan ponsel selama sehari, selama mereka terjaga dan tidak dapat menggunakan ponsel lebih dari 2 atau 3 jam, mereka akan menjadi cemas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.